Halo teman-teman semua, kami mahasiswa semester 3 Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Administrasi Negara, kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, saya Elizabeth Sonia Asa, NIM 22210010. Saya Meliana Telik, NIM 2221003. Saya Silviana Sasi, NIM 22210031. Saya Maria Dorci Amsikan, NIM 22210021. Saya Sita Lydia Lake, NIM 22002148. Saya Stefanus Arzinolene, NIM 22210016. Saya Angelina Nekwen, NIM 22210042. Saya Isudorus Pupu, NIM 22210023. Di sini kami akan membawakan materi kami yang berjudul tentang perkembangan ilmu administrasi negara menurut Nicholas Henry dan perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia. Yuk simak video kami berikut ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian administrasi negara. Menurut Profesor Dr. Prajurdi Atmosudirjo, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah atau pejabat tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara itu sendiri. Perkembangan ilmu administrasi negara di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik sehingga administrasi negara dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah. Perkembangan ilmu administrasi negara menurut Nicholas Henry. Nicholas Henry pada tahun 1975 membagi tahap-tahap berkembangnya ilmu administrasi negara menjadi 5 paradigma. Paradigma yang pertama yaitu paradigma dikotomi politik atau administrasi tahun 1900 sampai dengan tahun 1926. Paradigma 1 ditandai dengan dipublikasikannya buku pada abad ke-19 oleh ahli administrasi yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard White. Mereka mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, artinya terpisah dari induknya, yaitu ilmu politik. Sebagai ilmu administrasi, disyaratkan administrasi negara harus mempunyai lokus atau tempat dan fokus atau spesifikasinya. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi negara berbeda dengan bidang ilmu politik. Masa dari paradigma pertama ini adalah administrasi dipisahkan dari politik atau dikotomi administrasi dan politik. Selanjutnya, Louis Waldo 1955 merumuskan inti sari dari yang dikemukakan oleh L.D. White 1926 dalam buku Introduction to Study of Public Administration, yaitu bahwa politik tidak seharusnya mencampuri bidang administrasi. Manajemen sendiri adalah suatu studi ilmiah, yakni administrasi negara mampu menjadi ilmu yang bebas mengembangkan nilai yang dianut atau fluid free, dan misi tujuan administrasi adalah ekonomi dan efisiensi waktu. Hanya saja pada waktu ini pun ahli administrasi hanya dapat menunjukkan lokus ilmu dari
yaitu di dalam birokrasi pemerintah. Sedangkan fokus ilmiah ini belum dapat ditunjukkan, namun pada waktu ini administrasi berkembang ke administrasi negara dan administrasi niaga. Paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai dengan 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang penting bagi administrator mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tepat dalam birokrasi pemerintah. Pengembangan ini dimulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi seperti Gogh and Ulrich yang mengekspresikan dalam bentuk post-Descartes, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pada tahun 1940, timbul kritik-kritik yang berpendapat bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan. Kritik ini juga ditunjukkan kepada mereka yang mengajukan prinsip administrasi yang datangnya dari para ahli administrasi sendiri. Isi kritik itu adalah sebagai berikut. Administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan karena teori dari administrasi negara juga merupakan teori dari ilmu politik. Umpamanya, ilmu administrasi negara juga mengkaji kebijakan negara, bahkan merumuskannya. Prinsip-prinsip yang dikemukakan sebagai prinsip administrasi ternyata bertentangan satu sama lain. Umpamanya, pejabat-pejabat organisasi disusun berdasarkan tingkat pemberian kewenangan, terjadi kesatuan pemerintah dalam organisasi. Sedangkan di pihak kesatuan pemerintahan, organisasi dijalankan berdasarkan keahlian-keahlian tertentu. Di dalam pihak praktik sering timbul pertentangan antara kewenangan yang diterima dari atasan dengan kewenangan yang didasarkan pada keahlian seseorang. Paradigma ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya yaitu ilmu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadi ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai sebidang dari ilmu politik seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Dengan demikian, para ahli administrasi berpendapat bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Pendapatan ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara tahun 1960 sampai dengan 1970 pada jurnal ilmu politik yang hanya memuat di bidang politik 4%. Sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Dengan demikian, para ahli administrasi memandang administrasi negara sebagai ilmu administrasi dari kelompok ilmu sosial. Paradigma 4. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara.
Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenaran. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu, yaitu mempunyai fokus atau objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan sifat ilmu pengetahuan menurut pengertian yang mendarat adalah terdiri dari proposisi atau pernyataan yang dapat diuji dan menunjuk kepada syarat yang ada, terbuka untuk kritik secara rasional atau masuk akal, apakah membenarkan, memperbaiki, atau mengatakan palsu. Paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Yang pertama, yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja. Bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Perkembangan administrasi negara di Indonesia. Secara garis besar, model penyelenggaraan administrasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu periode 1945 sampai dengan 1998 dan 1999 sampai saat ini. Periode yang pertama didominasi dengan model State Center Public of Administration, di mana administrasi publik merupakan sarana bagi penguasa untuk menjawab apa yang disebut oleh Lucia Pai pada tahun 1968 sebagai krisis peneresan. Krisis ini muncul dari proses formasi negara, di mana negara-negara yang baru merdeka dihadapkan pada masalah dan membangun kemampuan untuk mengendalikan wilayah dan dalam kelompok sosio-kultural dan politik yang hidup dalam wilayah negara. Administrasi negara di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peranan administrasi negara masih sangat terbatas, terutama sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum bagi usaha pengumpulan sumber daya dari bumi Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, administrasi negara di Indonesia terdapat pengaruh administrasi militer. Administrasi negara di Indonesia pada masa Orde Lama. Setelah selesai Perang Kemerdekaan, yaitu pada tahun 1951, administrasi negara yang ada pada waktu itu dirasakan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan nasional karena terkait oleh berbagai ketentuan perundangan yang berlaku yang mendesain administrasi negara hanya untuk kegiatan rutin pelayanan masyarakat. Perkembangan administrasi negara Indonesia selanjutnya mengarah kepada pembedaan antara administrasi negara yang mengurus kegiatan rutin pelayanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan fisik. Administrasi negara di Indonesia pada masa rezim Orde Baru. Yang pertama, Orde Baru lahir dengan diwali berhasilnya penumpasan terhadap G30 SPKI. Orde Baru sendiri adalah suatu tentang kehidupan yang mempunyai sikap mental positif untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang adil, makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan di segala bidang kehidupan. Dalam administrasi diteruskan oleh Soeharto, awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tangguh, efisien, dan apolitik. Hal ini dilakukan melalui larangan pegawai negeri berpolitik dan kewajiban pegawai negeri untuk mendukung partai pemerintahan. Administrasi di Indonesia pada masa reformasi
yaitu yang pertama, munculnya era reformasi menyusul jatahnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat ia menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Reformasi telah berjalan selama lebih dari 1 dasawarsa, namun nampaknya reformasi ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Oleh Bank Dunia pada tahun 1996 hingga tahun 2007 tentang partisipasi dan akuntabilitas pemerintah, efektivitas pemerintah, kualitas pemerintah, regulasi pemerintah, serta penegakan hukum dan pengendalian terhadap korupsi belum bisa memadai. Jadi, pada waktu itu Bank Dunia merumuskan bahwa reformasi ini belum ada kemajuan sama sekali hingga saat ini. Sekian materi dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa.